Sobat Milenial Akuntansi, selamat berjumpa lagi di rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang laporan keuangan dari persamaan akuntansi. Namun, sebelum memasuki pembahasan, jangan lupa dukung kami untuk terus dapat menyajikan materi-materi menarik tentang akuntansi dengan cara klik subscribe dan like pada video ini. Laporan keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan dari persamaan akuntansi yang dapat disusun adalah yang pertama neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi aset, utang, dan modal pada periode tertentu. Isi dari laporan neraca adalah aset, utang, dan modal. Yang kedua, laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menggambarkan perubahan posisi modal pada periode tertentu. Isi dari laporan modal adalah modal, laba rugi periode berjalan, dan pref. Dan yang ketiga, laporan laba rugi, yaitu laporan yang menggambarkan hasil usaha operasional perusahaan. Isi dari laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Sobat milenial, sekarang kita akan coba menyusun laporan keuangan dari persamaan akuntansi. Ini merupakan data persamaan akuntansi yang telah disusun sebelumnya. Yang pertama, kita akan menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi. Ini judul yang paling atas. Yang paling atas di sini adalah KCA Fatih dan rekan. Kemudian laporannya adalah laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Mei 2019. Yang perlu Sobat milenial ingat bahwa isi dari laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Sekarang kita lihat dulu jumlah pendapatan di persamaan. Yang pertama ada pendapatan jasa Rp400.000. Kemudian ada pendapatan jasa yang kedua, itu Rp350.000. Jadi total pendapatan Rp400.000 ditambah Rp350.000 menjadi Rp750.000. Sekarang kita masukkan ke dalam kertas kerja persamaan, ya, pendapatan jumlahnya Rp750.000, yaitu 400 tadi ditambah 350. Selanjutnya kita masukkan beban usaha. Jadi kita lihat di sini beban usaha di keterangan ada beban sewa Rp150.000. Kita masukkan beban sewa Rp150.000. Kemudian ada beban gaji Rp50.000. Beban gaji Rp50.000. Dan berikutnya di sini pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan ini merupakan beban, ya, merupakan beban sebesar Rp150.000. Kita masukkan beban perlengkapan, ya, Rp150.000. Karena sudah habis, hanya ada 3 beban, yang kita jumlahkan. Ya, jumlah beban usaha sebesar Rp350.000. 3, ya, Rp350. Dan sekarang bisa kita hitung jumlah laba bersih atau jumlah laba berjalan, periode berjalan, yaitu dari pendapatan Rp750.000 dikurang dengan jumlah beban usaha Rp350.000. Maka dapatnya adalah Rp400.000. Ya. Selanjutnya, yang kedua, kita susun laporan keuangan berupa laporan perubahan modal. Yang paling atas adalah judul perusahaan, KCA Fatih dan rekan, kemudian judul laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Mei 2019. Perlu Sobat milenial ingat bahwa laporan perubahan modal isinya adalah modal awal, kemudian laba bersih, kemudian preferred jika ada, dan itu akan mendapatkan laba akhir. Jika kita lihat di persamaan ini, investasi awal atau modal awal adalah 20 juta. Kita masukkan ke laporan perubahan modal, yaitu modal Fatih 1 Mei 2019 sebesar 20 juta. Ini merupakan investasi awal. Kemudian kita tambahkan jumlah laba bersih.
laba bersih Rp400.000. Karena dalam persamaan di sini tidak ada priva atau pengambilan pribadi, nggak perlu kita masukkan. Seandainya ada, harus kita masukkan sebagai pengurang laba bersih. Karena di sini tidak ada, maka langsung kita hitung aja jumlah modal akhir atau modal Patih 31 Mei 2019, yaitu menjadi Rp20.400.000. Jadi perlu sobat milenial ingat, laporan perubahan modal akhirnya antara persamaan akuntansi dengan laporan perubahan modal yang baru disusun harus sama. Jika kita lihat dalam persamaan akuntansi, saldo modal per 31 Mei 2019 adalah Rp20.400.000. Dalam laporan perubahan modal yang sudah kita susun juga Rp20.400.000. Nah, demikian berarti sudah benar laporan yang kita susun. Dan yang ketiga, laporan keuangan yang dapat disusun dari persamaan akuntansi adalah neraca. Jadi kita siapkan terlebih dahulu kertas kerja neraca. Di sini terdapat judul paling atas adalah KCA Fatih dan rekan, kemudian neraca per 31 Mei 2019. Jadi yang perlu sobat milenial ingat bahwa neraca itu isinya adalah tentang aset, kemudian utang atau kewajiban dan modal. Jadi kalau kita lihat dari persamaan akuntansi, kita bisa mengambil aset di kolom aset ini, ada kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kita masukkan terlebih dahulu untuk kas, kita ambil saldonya, saldo per 31 Mei 2019, yaitu Rp14.150.000. Di judulnya aset lancar, bagian yang pertama adalah kas sebesar Rp14.150.000. Kemudian yang kedua adalah piutang, kita masukkan angkanya Rp200.000. Kemudian selanjutnya adalah perlengkapan dan angkanya adalah Rp150.000. Jadi untuk aset lancar sudah habis karena peralatan masuk aset tetap, maka bisa kita jumlahkan. Jadi jumlah aset lancar adalah Rp14.500.000. Lalu kita masukkan aset tetap. Di sini ada satu, yaitu peralatan dengan saldo akhir 6 juta. Jadi kita masukkan. Setelah dimasukkan, kita hitung berapa total aset, yaitu jumlah dari aset lancar ditambah dengan jumlah aset tetap. Ya, jumlahnya menjadi Rp20.500.000. Selanjutnya kita masukkan jumlah utang, ya. Di sini ada utang usaha. Utang lancar, ya, utang usaha itu masuk kategori utang lancar. Jumlah saldonya adalah Rp100.000. Karena cuma satu, nggak ada utang lain, kita jumlahkan saja. Di sini dapat jumlah utang Rp100.000. Kemudian kita masukkan untuk modal. Ya. Di sini ada modal Fatih Rp20.400.000. Dan sekarang kita jumlahkan total utang plus modal, yaitu sebesar Rp20.500.000. Jadi antara jumlah aset dengan utang plus modal harus selalu sama. Kita lihat di sini asetnya Rp20.500.000 dan utang plus modal juga Rp20.500.000. Demikian Sobat Milenial, kami mengucapkan terima kasih telah mengunjungi Rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini.